Jowati, ya. Eh, di sini saya akan menjadi moderator dari pembicara hebat kita pada malam hari ini, Ibu Floren Kasih. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang Ibu Floren Kasih, mungkin saya sedikit sampaikan bahwa beliau adalah Global Executive Committee of iBlooming, ya. Kemudian beliau juga seorang coach dari Value Your Life Camp, ya, dan penggiat financial literasi practitioner, Pak. Luar biasa banget, hari ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana discover your money blueprint. Eh, kita kadang-kadang sering bertanya-tanya, ya, sering menemukan hal-hal di kondisi bahwa sudah kerja banting tulang, penghasilan masih pas-pasan, belum akhir bulan sudah minus. Kemudian penghasilan besar tapi nggak bisa menabung, uangnya keluar terus gitu kan. Ada lagi nih yang kadang-kadang kita tidak pernah bisa membahas tentang uang dengan pasangan karena mungkin masing-masing Ngalapan dikip, dia. ya. Eh, barangkali ada istilah uangmu, uangku, uangku, uangku gitu ya buat para istri. Ya. Kemudian investasi selalu gagal bahkan sering tertipu dan kadang-kadang kita punya banyak uang tapi tetap khawatir untuk masa depan. Nah, malam ini kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa. Ibu Floren Kasih ini sudah hampir 20 tahun bergerak dalam bidang keuangan dan beliau sangat tertarik untuk memberikan literasi tentang keuangan yang tentunya kita 1,5 jam ke depan akan mendengarkan bagaimana Bu Floren untuk men-sharingkan materinya. Kemudian 1,5 jam kita juga akan sharing-sharing sesi tanya jawab. Nah, mestinya kita akan polling dulu ya Bu Floren, ya, sebelum memulai. Tapi ternyata ada sedikit kendala teknis. Yuk kita langsung saja dengarkan bagaimana Ibu Floren Kasih akan memberikan materinya kepada kita semua. Silakan Bu Floren. Terima kasih Pak Haryo, terima kasih Putri atas sambutannya ya. Terima kasih. Eh, orang bilang, bahwa pohon yang buahnya manis pasti akarnya bagus. Buah yang busuk pasti akarnya tidak bagus. Itulah awal mula dari pembicaraan kita di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Floren Kasih. Saya senang sekali ketika dihubungi oleh Pak Haryo untuk bersharing karena memang passion saya adalah di literasi keuangan. Kemarin sempat ngobrol dengan Ibu Tri, ya, bahwa saya ini bukan full time di training atau mentoring tentang literasi keuangan, tetapi ini memang passion saya. Saya secara full time tuh di bisnis. Semuanya Nah, saat hari ini saya lebih kepada lebih kepada sharing pengalaman baik yang dari pribadi saya maupun dari teman-teman saya yang saya temanin dalam proses perjalanan keuangannya. Dan saya ini sangat senang dengan hal-hal yang non teknikal, hal-hal yang foundation, ya, sangat foundation. Dan saya senang belajar dari pengalaman orang lain. Jadi oleh karena itu pengalaman dari orang-orang di sekitar saya biasanya saya jadikan sebagai materi pembelajaran buat saya pribadi juga, ya. So hari ini kita santai aja. Sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat tahun baru kepada semuanya. Ya, kita percaya 2025 ini akan menjadi tahun yang so bright and so full of hope. Yes, yang setuju, yang merasa penuh harapan, ya boleh mengetik di situ yes, agree, atau selamat tahun baru, atau mau simpelnya memberikan angka 1 juga boleh, ya. Karena setiap tahun kita selalu memulai dengan resolusi, ya, resolusi yang baru dan selalu dimulai dengan hal-hal yang bagus. Setuju ya? Karena ciri-ciri dari orang yang mau sukses adalah optimis, ya. Kita tidak peduli dengan outlook atau gambaran dari para ini kita jadikan sebagai
sebagai pengetahuan, tapi dalam hati dan pikiran kita selalu percaya bahwa this is our year, ya. Oke, so saya akan mulai sharing, Pak Haryo tadi karena saya balikin hostnya ke Bapak, jadi saya bisa di-set ulang ya jadi co-host ya. Oke, jadi hari ini santai aja karena kita baru tanggal 3 Januari, jadi sebagian tuh mungkin juga masih dalam suasana liburan, masih sedang berlibur barangkali juga. Ya, jadi hari ini kita santai-santai aja, ngobrol santai, jangan terlalu serius ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau disclaimer dulu. Oke, bahwa hari ini ngobrolan kita itu lebih kepada sharing, jadi bukan legal advice ya. Nah, ini informasi tujuannya adalah untuk educational saja dan teman-teman nanti bisa melakukan research-nya sendiri ataupun berkomunikasi, berkonsultasi dengan certified financial professional atau mentor Bapak Ibu, terutama yang berkaitan dengan apa yang akan kita obrolkan dalam hari ini, di malam hari ini. Oke, so apa tujuan dari obrolan kita nih ya? Obrolan kita hari ini tentang blueprint keuangan. Ya. Kalau bicara mengenai blueprint, biasanya orang relatednya tuh ke bangunan, ke cetak biru ya, cetak biru bangunan kita, suatu gedung terutama. Nah, hari ini kita akan mengenal apa itu blueprint keuangan dan memahami aspek yang mempengaruhi keuangan seseorang, juga mengenali faktor yang mempengaruhi ke blueprint keuangan diri kita masing-masing. Dan saya ya sambil sedikit ada tips praktis untuk memperbaiki blueprint keuangan. Dan yang menarik nanti di terakhir saya mau kasih sedikit hadiah buat teman-teman yang hadir di sini. Siapa yang senang dengan hadiah? Oke, boleh kasih angka 1 yang senang dengan hadiah. Karena kalau yang sedikit yang mau, berarti nggak jadi kasih. Tapi kalau memang semuanya senang dengan hadiah, nanti ingatkan saya di terakhir ya. Oke, ternyata saya mendapati bahwa hadiah itu tidak kenal usia ya. Hadiah tidak kenal usia. Semua senang-senang aja, bukan nilainya berapa ya, tapi bahwa mendapatkan sesuatu itu pasti menyenangkan. Setuju nggak ya? Oke, so makanya kita relax aja. Nah, tadi Bu Tri juga mengatakan bahwa ada tantangan teknis, kita coba set polling, tapi somehow tidak bisa set polling. So, saya akan memberikan polling secara manual ya. Jadi kita tidak bisa tes berapa orang yang jawabannya apa. Nah, cuman pertanyaan saya tuh sebenarnya ada 3. Saya mau polling tuh ini. Apa yang pertama terlintas di pikiran jika memikirkan tentang uang? Stres kah? Semangat kah? Atau biasa-biasa aja sih gitu. Ada nggak yang stres? Ya, kalau yang stres boleh jawab 1, semangat 2, netral 3. Nah, pollingnya polling manual nih. Kalau pakai sistem polling kan kita nggak ketahuan ya siapa yang menjawab gitu kan. Kalau jawab di chat jadinya, waduh saya ketahuan dong kalau saya jawab 1 atau 2 atau 3. Gak apa-apa lah ya kita jawab 1 atau 2 atau 3. Tuh anyway adalah proses belajar kan. Oke, di masa pertumbuhan siapa yang paling mempengaruhi habit keuangan Anda? Nomor 1 orang tua, nomor 2 guru, nomor 3 teman atau lingkungan. Tentunya teman atau lingkungan ini ya biasanya sih sudah lebih dewasa ya. Boleh boleh share nggak? Siapa yang paling masih terkungkung? Oke ya. Senang banget nih dengan Pak Anton nih. Ya selalu kayaknya seru aja kalau menjawab gitu ya. Jadi membuat suasana jadi hidup nih. Paling senang berbicara di depan audiens yang seru gitu ya, karena kita yang sharing jadi ikutan seru. Konon pembicara kalau audiensnya nomor 1 ya, eh, pembicara yang grade 3 itu bisa menjadi 1 keangkat. Tapi kalau pembicara 1, kalau audiensnya 3, itu ikut turun jadi kedua ataupun ketiga. So, dengan adanya audiens yang antusias, otomatis yang sharing itu jadi lebih antusias ya. Pak Joni, nomor 2, jawaban nomor 1. Oke, semangat. Wah, senang nih kan dia. Kalau yang jadi nomor 1 ketika mendengar tentang uang tuh semangat. Yang orang tua, guru atau teman, bisa? Siapa?
Kalau nomor satu orang tua, nomor dua guru, nomor tiga. Apa faktor yang penghalang terbesar untuk mencapai target keuangan kita? Tidak punya pengetahuan keuangan cukup, nomor satu, nomor dua kebiasaan keuangan yang buruk, atau beda pandangan dengan pasangan hidup dalam hal keuangan. Terlalu banyak kekhawatiran dalam hal keuangan atau tidak berani ambil risiko. Ya, ada yang eh, nomor tiga, jawabannya nomor tiga. Ya, betul. Beda pandangan dengan ini. Ya, ini seringkali menjadi nanti kita lihat ya. Nanti kita akan sharing tentang hal ini. Oke, kita selesai dulu ya pollingnya ya. Oke. Nah, saya akan sharing tentang fakta umum yang ada di masyarakat. Tadi sebenarnya Bu Tri udah mengatakan bahwa banyak ditemukan orang yang kerja banting tulang ya, tulangnya sudah patah sambung. Ya, penghasilan tetap pas-pasan, belum akhir bulan sudah minus ya, bukan nol lagi. Ada juga yang sering kita dengar penghasilan besar tapi nggak bisa menabung. Walaupun dia tahu dia harus menabung. Uang tuh bocor aja. Kalau ada orang bilang begini, kantongnya itu bocor. Jadi jahitannya udah jebol ya, atau juga ada yang kita lihat tidak pernah bisa bahas tentang uang dengan pasangan. Pokoknya kalau sudah bahas tentang uang, itu namanya tanduk semua berdiri, api semua menyala ya. Itu yang sering terjadi dengan pasangan. Padahal sebelum menikah kayaknya baik-baik aja ya kalau ngomongin uang. Nah, yang berikutnya juga sering kita melihat bahwa ada orang yang selalu investasinya gagal. Nah, ini saya punya satu teman tuh, dia pun bingung tuh kenapa investasinya selalu gagal ya, bahkan sering ketipu. Nah, ada orang yang punya keuangan yang berkecukupan, tetapi tetap khawatir mengenai keuangan. Ya, dan ini kesimpulannya bahwa orang yang punya uang itu tidak berarti bahwa itu pasti damai-damai loh dengan uang loh. Banyak juga loh orang yang nggak punya uang, tapi juga banyak uang, tapi juga masih penuh dengan kekhawatiran. Nah, kita bahas ya. Dalam hal keuangan kita, kehidupan keuangan kita, menariknya bahwa ada yang namanya technical aspek dan ada namanya yang non-technical aspek. Jadi yang namanya technical aspek dan technical aspek keduanya mempengaruhi kehidupan finansial kita. Cuman yang menarik adalah rata-rata orang itu fokusnya hanya ke technical aspek. Setuju nggak? Betul apa betul? Ayo, boleh nggak? Kalau betul, kasih angka satu gitu ya. Betul banget ya. Semua orang belajar tentang bagaimana misalnya berinvestasi di saham, berinvestasi di reksadana, berinvestasi Bitcoin, berinvestasi properti, macam-macam. Pokoknya semua kalau ada seminar berkaitan dengan hal teknikal, oh itu nomor satu. Karena merasa bahwa technical aspek lah yang mempengaruhi kehidupan future kehidupan finansialnya kita. Ya, nah tapi sekarang saya ingin kasih satu gambaran seperti ini. Ya kita melihat. Nah ini ada satu peribahasa yang sudah kita semua pasti pernah membaca atau mendengar ya. If you want to change the fruits, you must first have to change the roots. Jika kita ingin mengubah hasil buahnya, maka harus mengubah akarnya. Ya, buah itu apa dalam hal keuangan? Tentunya stabilitas keuangan, financial freedom, dan macam-macam ya. Dan kita lihat bahwa if you want to change the visible, you must first change the invisible. Nah, yang namanya visible ini adalah semua pohon yang di atas ini visible. Tetapi akarnya adalah yang invisible. Dan kita semua itu rata-rata berfokus pada yang batang ke atas. Betul nggak? Betul nggak? Ya, oke, kalau betul kasih angka satu ya, angka satu ya. Jadi saya tahu masih follow dengan saya nih ya. Kalau yang setuju bahwa rata-rata manusia itu fokus pada angka satu. Kalau yang setuju, ya kalau nggak setuju boleh kasih angka dua. Enggak, oh saya selalu fokus pada akar. Ya boleh kasih angka dua. Tapi saya bicara mengenai yang general terjadi di masyarakat. Oke. Nah, yang kita lihat dalam hal keuangan adalah ini pohon keuangan. Nah, siapa yang mau punya pohon selebat begini nih dengan ratusan dolar, 100 dolar semua tiap hari bertumbuh ya. Nah, yang menarik adalah bahwa
financial technical knowledge itu memang penting banget. Yang tadi saya bilang technical aspek itu penting banget, tapi itu adalah bagian dari batang pohon kita. Nah, memang yang namanya pohon yang lebat itu harus punya batang yang kuat. Kalau batangnya tidak kuat, maka pohon ini juga tidak akan kuat menyangganya. Setuju ya? Tetapi yang sering orang lupa adalah jauh lebih penting adalah akarnya. Karena kalau akarnya nggak kuat dan tidak sehat, maka batangnya pun akan rontok dengan cepat. Ya, batang yang financial knowledge kita tuh sangat banyak. Tapi kalau financial blueprintnya itu tidak diperbaiki, maka ini kok nggak berbuah-berbuah. Karena apa? Karena segala nutrisi itu diserap dari mana? Dari tanah. Ya, karena diserap dari tanah, melewati batang. Jadi yang benar adalah kita itu fokus pada keduanya, yaitu financial blueprint juga dan financial knowledge juga. Nah, ini tapi mana yang lebih duluan? Tentunya dari semua kehidupan itu mulainya dari akar. Ya kalau kita melihat dari kehidupan batang pohon bambu gitu ya, kita lihat bahwa bambu itu perlu 5 tahun kan untuk sampai akarnya menjadi begitu kuatnya. Dan sesudah itu batangnya itu bisa sangat cepat sekali bertumbuh. Ya, nah ini gambaran kira-kira mengenai kehidupan keuangan seseorang. So far oke? Oke ya. Nah, sekarang saya mau kita melihat sama-sama ya. Money blueprint. Kalau bicara mengenai blueprint keuangan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan blueprint? Blueprint adalah subconscious belief and patterns around money. Jadi fal-fal subconscious kita tentang uang dan pattern-pattern pola-pola attitude kita, pola behavior kita seputaran money. Nah, itu yang kita maksud dengan money blueprint. Jadi ini yang akan menjadi topik bahasan kita malam hari ini. Nah, bentar ya, ini saya sudah next tapi nggak gerak. Oke. Nah, sekarang kita melihat sebenarnya apa sih yang mempengaruhi dan siapa yang mempengaruhi kehidupan blueprintnya kita. Maksudnya financial blueprint kita yang utama. Yang paling utama itu adalah parents. Jadi kalau tadi ada yang menjawab orang tua, yes, parents adalah yang paling utama. Dan itu paling utama itu adalah terjadi di masa pertumbuhan kita, di masa kanak-kanak kita. Ya, nah dan actually as early as in the womb. Jadi ketika kita dalam janin pun sebenarnya itu pola keuangan seorang financial blueprint-nya itu sudah mulai terbentuk. Tapi kita seringkali tidak menyadari. Kalau kita berbicara dengan teman-teman yang fokus pada hal-hal tentang mindset, kan sering dikatakan bahwa ketika seseorang hamil dia mengatakan hal yang baik-baik Mas, di sini supaya ada mindsetnya ATM PCH ya? terbentuk gitu ya. Oh, Nah, oke. oke. Ini ada yang belum di mute, jadi oke kita ikut-ikutan oke juga lah ya. Oke, nah ini jadi parents adalah pegang peranan terbesar. Oke, lalu kita perhatikan sekarang influencer yang lain siapa? Ini influencer bukan influencer sosial media. Influencer lain adalah teachers. Oke, cuman menarik banget siapa yang pernah membaca berita tentang guru itu yang terjebak dalam pinjol yang terbesar itu adalah guru. Siapa yang pernah baca? Ayo. Siapa yang pernah mendapatkan kabar ini? Sorry, sebentar. Siapa yang pernah? Coba saya mau lihat chat. Yang pernah membaca berita bahwa guru itu yang terjebak dengan pinjol, ya? Yang ya pernah baca, I heard, oke, ya. Itu guru itu adalah jumlah yang tertinggi. Nah, menarik banget. Guru sendiri itu bisa terjebak pinjol. Yang terbanyak community yang terbesar itu guru. Sementara yang mempengaruhi faktor kehidupan keuangan kita selain parents, salah satu yang terbesar adalah guru. So you just imagine ya bagaimana financial blueprint anak-anak terbentuk. Ya, tentunya yang berikut adalah friends ya dengan kita siapa kita berteman. Contoh kalau kita perhatikan sekarang ini banyak sekali anak-anak muda itu gaya hidup ngopi.
Apakah memang mereka doyan kopi? Enggak, tapi karena semuanya ngopi gitu ya. Jadi ya otomatis menjadi spender di kopi dan society ya, dan society. Nah, ini adalah orang-orang yang mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi blueprintnya kita. Nah, blueprint itu sendiri 不知道啊，我是不知道。Oke. Seru juga ya pada teman-teman yang bocor ini bisa bahasa Mandarin ya. Moga-moga dia ngerti saya ngomong Indonesia sih ya. Oke, bagaimana blueprint kita terbentuk? Pertama itu adalah dari apa yang kita dengar. Oke, lalu yang kedua dari apa yang kita lihat. Dan yang ketiga itu adalah dari apa yang kita alami. Nah, sekarang saya mau bahas satu persatu. Dari apa yang kita lihat. Nah, saya mau ajak teman-teman di sini supaya saya nggak ngomong sendirian ya. Familiar nggak dengan kata ini pada saat kita bertumbuh ya, pada saat kita bertumbuh mungkin sampai dewasa mungkin kita masih dengar orang tua kita ketika kita minta uang dan sebagainya, terus orang tua kita bilang gini, kita bukan orang kaya ya. Pernah dengar? Familiar? Kalau familiar kasih angka 1 ya, kalau nggak familiar nggak pernah dengar angka-angka yang begini itu kasih 0 ya. Kalau yang pernah dengar kasih 1 ya, kasih 1. Nah, kalau kita familiar, at the same time, bisa jadi kita sebagai orang tua, kita juga ngomong ke anak kita loh. Minta-minta, kita nih bukan orang kaya loh ya, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Pernah mendengar ini? Kita nih bukan orang kaya. Nah, itu adalah apa yang kita dengar yang masuk ke subconscious kita, yang membentuk blueprint keuangan kita. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat lagi. Apalagi, ayo. Mama nih tidak punya uang, minta sama papa. Ada nggak? Ada nggak yang yang ibunya kalau terutama ini berbicara ibu yang tidak bekerja ya, terutama ini sering terjadi pada ibu yang tidak bekerja. Ketika kita anak-anak, kita minta sama mama nih. Kita minta sama mama, terus mama tidak punya uang, minta sama papa. Atau ada nggak sini yang jadi ibu, lalu juga bilang yang sama, mama tidak punya uang, minta sama papa. Nah, ini akan sangat mempengaruhi blueprint baik laki-laki maupun perempuan. Efeknya nanti seperti apa? Efeknya seperti ini. Akhirnya terbentuk blueprint bahwa yang capable secara keuangan itu adalah laki-laki dan wanita tidak capable untuk earn money, ya, atau untuk manage money. Walaupun seringkali kita mendengar bahwa yang namanya manajer keuangan di keluarga itu adalah wanita. It doesn't mean wanita pegang uang gaji dari suami, tidak berarti dia bisa manage keuangan. Oke. Nah, ini yang terjadi dan kita zaman sekarang kan juga berubah ya. Ada orang yang bertukar peran. Misalnya bertukar peran bahwa laki-laki itu misalnya menjadi bapak rumah tangga, wanita yang menjadi penghasil ekonomi gitu ya. Ini sekarang ini terjadi. Tetapi di dalam society ini tuh nggak bisa diterima. Kenapa? Karena yang dianggap capable menghasilkan uang itu adalah pria. Wanita tidak. Dan seharusnya laki-laki menghasilkan uang lebih besar dari wanita. Kenapa? Ya karena sudah sering mendapatkan eh, input yang didengar. Ingat ya di sini kan adalah dari apa yang kita dengar. Nah, ini yang kita dengar sering banget kita mendengar bahwa laki-laki lah yang capable. Nah, karena seperti itu, ketika dalam kehidupan keuangan tadi ada yang berbicara tantangan mencapai financial stability itu adalah tidak bisa berkomunikasi dengan istri. Misalnya contoh, salah satunya adalah kalau istri punya penghasilan lebih besar dari suami, dan challenge besar terjadi. Kenapa? Karena pada saat sama-sama bertumbuh, blueprintnya adalah seharusnya tuh suaminya yang lebih jago dalam menghasilkan uang. Dan ketika dia tidak sejago istrinya menghasilkan uang, dan itu menjadi big issue di dalam keluarga. Oke, nah ini kira-kira aspek ini kenapa menjadi signifikan ya. Oke, next.
Uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Ayo yang pernah dengar ini, kasih angka 1. Rasanya ini adalah yang paling umum. Ini yang paling umum ya. Uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Sangat biblical ya. Oke. Oke, yang pernah dengar kasih angka 1, yang pernah dengar. Yang nggak pernah dengar kasih angka 0. Kok kayaknya nggak pernah dengar deh ya. Wah, saya salut juga kalau ada yang nggak pernah dengar. Karena ini sebenarnya nggak di Bible, tapi memang banyak orang tua pernah mengatakan ini kepada anak-anaknya. Ya, Pak Anton tidak pernah mendengar. Wah, thanks God ya. Pak Edi, Bu Retno pernah dengar, Ibu Ruslina pernah dengar. Oke, saya nggak membahas ini karena saya sendiri punya e-course di iBlooming, di mana saya khusus membahas satu kalimat ini, itu e-course saya, itu 15 menit hanya membahas tentang uang itu akar segala kejahatan atau bukan. Ya, dan karena saya kebetulan juga adalah Kristiani gitu ya, saya juga mengangkat dari aspek itu. Jadi karena malam hari ini itu tidak banyak waktu, jadi saya nggak bahas. Nanti kalau memang tertarik untuk ini bisa ke e-course saya di iBlooming, saya bahas in very detail tentang ini. Oke, lalu bahagia itu lebih penting daripada uang. Menarik ya, bahagia itu lebih penting dari uang. Benar nggak ya bahagia itu lebih penting dari uang? Kalau benar angka 1. Kalau benar angka 1 ya. Betul ya, bahagia lebih penting dari uang. Betul nggak? Ayo, ayo kasih jawaban biar biar seru gitu ya belajarnya itu kan jadi jadi lebih lebih apa ya? Lebih menarik ya karena kita kan jadinya eh eh, ketika kita engage ya sebenarnya kita learn more. Oke. Nah, ini menarik banget. Bahagia itu lebih penting daripada uang sehingga orang sering kali itu tidak fokus untuk make more money karena merasa bahwa bahagia itu segalanya gitu loh, lebih penting daripada uang. Padahal di dalam alam semesta ini kita tuh tidak pernah disuruh memilih. Kita tidak bisa pernah disuruh memilih bahagia atau uang. Dan tidak ada hukum untuk hanya boleh pilih salah satu. Kita boleh memilih dua-duanya. Kata Pak Joni, Pak Joni itu bahagia sama dengan uang. Yes, kita boleh memilih di dua, bahagia dan kaya. Ya, bahagia dan kaya. Karena bukan memilih atau. Ketika kita sering mendengar bahagia itu lebih penting, ya, maka subconsciously kita akan menaruh blueprint kita bahwa uang itu nggak penting, uang itu nggak penting. Nah, ketika subconscious uang itu nggak penting, maka seluruh kehidupan kita, mau kita belajar teknikal bagaimanapun, itu akan terus dikasih tahu bahwa uang itu nggak penting, uang itu nggak penting. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Cari uang itu susah. Ayo, siapa yang setuju? Siapa yang sering dengar ini? Cari uang itu susah loh. Kamu tahu nggak? Ya, kalau anak udah minta uang, orang tua sering ngomong seperti itu. Cari uang itu susah loh. Sekarang makin susah loh. Ada yang sering mendengar ini? Ada yang mendengar? Sering ya, Pak Anton bilang sering. Cari uang itu susah. Nah, orang tua ketika anak-anaknya minta uang sering menggunakan cari uang itu susah sebagai senjata. Ya, yang lain pernah dengar nggak selain Pak Anton? Ya. Nah, begitu kita ngomong cari uang susah gitu ya, sebenarnya otomatis subconscious mind kita sudah terbentuk. Pada saat kata uang itu muncul secara conscious, maka subconscious akan memberitahu kata berikutnya adalah susah. Uang, kata berikutnya susah. Uang, kata berikutnya susah. Nah, segala sesuatu yang dimana kita tahu itu susah, maka akan menjadi susah. Oke, cari uang, setuju banget, Pak Darmana. Cari uang itu adalah perlu perjuangan. Tidak susah, tapi perlu perjuangan, perlu konsistensi, perlu usaha, perlu kesabaran, ya, perlu banyak hal-hal karakter attitude yang mendukung untuk kita mendapatkan uang yang terutama misalnya kita berbicara ke arah financial freedom. Tetapi tidak susah, gitu loh. Kita tidak susah.
Karena kalau kita ngomong susah, makanya kenapa ada orang yang udah banting tulang, tulang disambung, banting lagi juga dia nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena bolak-balik dia akan mengatakan itu susah. Ya, kalau ada opportunity datang pun dia juga akan mengatakan itu susah subconsciousnya. Oke, orang kaya sombong. Orang kaya itu sombong. Ya, pernah dengar? Sering. Oh, sering ya. Orang kaya itu sombong gitu ya. Jadi kalau ada mobil kita di tol, kebetulan ada misalnya satu mobil lewat di samping kita lah, mobilnya tuh Mercedes lah, Porsche kah, atau misalnya Ferrari kah. Pada saat dia melaju dengan cepat, kita bawanya misalnya Avanza gitu ya. Terus orang tua sering tidak sadar mengatakan seperti ini. Ingat ya, orang tua adalah faktor pembentuk subconscious, pembentuk blueprint yang paling utama. Jadi kalau kita satu keluarga masuk di tol, orang tuanya disalip oleh Ferrari dengan kecepatan 180, dia lari dengan 100. Terus orang tuanya ngomong gini, orang kaya, dasar orang kaya sombong gitu. Oke, pernah nggak? Nah, si anak yang mendengar otomatis terbentuk ke orang kaya itu ya sombong gitu. Padahal yang wajar dong kalau Ferrari itu memang didesain untuk bisa lari di 180 dan stabil. Kalau kita naik Avanza lari 180, kita terbang, betul nggak? Jadi kalau dia lari 180, dia bukan sombong karena memang mobilnya didesain untuk lari di kilometer, di kecepatan itu gitu. Nah, pada saat kita, ya betul, orang miskin juga banyak yang sombong gitu ya. Saya pernah tuh kita mau naik becak gitu ya. Naik becak, Bang, ke sana gitu. Ah, enggak ah, jauh gitu. Loh, kok jauh? Ya, jadi orang miskin juga banyak yang sombong. Nah, kita bicara mengenai orang kaya sombong. Sekarang siapa yang mau jadi sombong? Oke. Ada nggak yang mau jadi sombong? Consciously kita mau nggak jadi sombong? Enggak kan gitu. Pada saat kita tidak mau jadi sombong, sementara orang kaya sama dengan sombong, jadi kalau A sama dengan B di matematika, jika kita tidak mau menjadi B, otomatis kita juga tidak mau menjadi A. Karena A sama dengan B. A itu orang kaya, B itu sombong. Jadi kalau kita tidak mau sombong, tidak mau menjadi orang sombong, otomatis kita tidak mau menjadi orang kaya. Nah, ketika kita dengar dengan blueprint orang kaya sombong, orang kaya sombong, orang kaya sombong, subconscious mind-nya kita itu akan suruh kita jangan pernah jadi orang kaya. Jangan pernah jadi orang kaya. Karena di dalam file di blueprint-nya dia, orang kaya sama dengan sombong. Nah, maka kita akan terus menarik, terus ditarik oleh subconscious belief kita untuk menjauh dari kaya. Nah, bayangkan seseorang, dia itu bolak-balik belajar tentang cara investasi, belajar tentang properti, belajar tentang Bitcoin, belajar tentang apapun, tapi subconscious mind kita, subconscious mind-nya dia, itu akan create everything supaya alam semesta ini mendukung dia untuk tidak menjadi kaya. Kenapa? Karena dia tidak mau menjadi orang sombong. So this kind of thing yang terjadi terhadap blueprint keuangan kita, ya. Nah, lalu kita lihat lagi, oke. Lalu kita lihat lagi, laki-laki kalau sudah kaya pasti selingkuh. Ya, padahal banyak juga tuh yang orang yang kaya dan harmonis sekali ya. Kalau selingkuh mah selingkuh aja, yang miskin juga banyak yang selingkuh. Tapi ini seringkali ibu, ya orang tua perempuan ya, ibu sering memberi quote in quote nasihat kepada anak perempuannya bahwa hati-hati kalau laki-laki sudah kaya itu pasti selingkuh. Jadi ketika istrinya mau mendoakan suaminya untuk sukses, di dalam subconsciousnya dia juga punya ketakutan bahwa suaminya ketika nanti kaya itu kan menjadi selingkuh. Maka secara vibrationnya, law of attractionnya, dia akan menarik suaminya untuk menjauh dari kaya. Dan enggak terjadi, suaminya kerja banting tulang. Tetapi
vibration dari istrinya mendorong keluarga ini menjauh dari kaya. Ya, ini yang pola kerja tentang blueprint keuangan yang kita perlu telusuri. Oke, lalu sekarang kita melihat apa yang kita lihat. Nah, yang menarik lagi apa yang kita lihat ini banyak sekali ya. Orang tua, tetangga, saudara, teman. Dan sekarang ini ditambah lagi dengan adanya sosial media. Sekarang saya kasih lihat contoh salah satu aja sosial media yang menarik banget, di mana kita lihat bahwa banyak sekali iklan-iklan di sosial media yang ini kita tiap hari baca. Itu lewat terus di screen-nya kita. Nah, kalau kita hal yang seperti ini lewat terus di subconscious-nya kita, itu terekam terus bukan? Ya, dan ini akan menjadi masuk terus. Ya, ini apa yang terlihat oleh kita, itu membentuk blueprint. Dan ini hati-hati kepada orang tua, anak-anak kita dari usia SD itu sudah mulai pegang handphone. Jadi mereka sudah dibentuk blueprintnya oleh sosial media sejak dini. Ya, nah lalu kita masih banyak lagi dan terutama kalau kita perhatikan di orang tua, tetangga dan sebagainya, apalagi kalau berkaitan dengan corruption lah, cheating, dishonesty lah, fake lah dan sebagainya, itu itu hal-hal seperti itu akan membentuk blueprint keuangannya kita. Ya, contoh, saya punya mentor ya, mentor saya Bapak Ong itu selalu remind kepada teman-teman kami di community gitu ya. Contoh, tentang tidak membeli barang yang KW. Kalau misalnya kita nggak mampu beli tas yang bermerek, ya nggak perlu beli. Jangan sampai kita beli yang fake gitu ya. Nah, sementara kita sering melihat tetangga, teman, saudara gitu ya, tenteng Louis Vuitton yang KW ini, wah kok kayaknya keren ya. Nah, itu lama-lama bisa membentuk blueprint kita. Ya, jadi benar-benar harus perhatikan siapa orang-orang yang kita lihat setiap harinya. Oke. Lalu sekarang kita perhatikan yang namanya experience. Experience ini menarik nih. Contoh kita lihat ada yang mengalami misalnya orang tuanya bangkrut gitu. Perubahan gaya hidup drastis. Tadinya tinggal di rumah yang besar. Lalu kemudian pindah ke rumah yang kecil. Di mana tadinya itu semua orang punya satu kamar, sekarang rame-rame dalam satu kamar. Nah, pola perubahan seperti ini, orang tua mungkin bisa adjust dengan mudah. Tetapi buat si anak, itu akan membentuk kuat blueprint keuangannya dia. Suatu hari dia akan sangat ketakutan terhadap yang namanya kebangkrutan. Karena dia mengalami proses perihnya yang namanya anjlok dari atas ke bawah. Ya, nah ini yang kenapa membentuk blueprintnya dia. Misalnya contoh ketika dia sudah kaya, dia masih penuh dengan kekhawatiran karena dia pernah melihat orang tuanya dari kaya terjun ke bawah. Makanya dia kaya tapi dia nggak damai. Karena dia masih punya ketakutan suatu hari ada kemungkinan dia terjun ke bawah. Nah, ini yang tadi di awal kita katakan bahwa ini loh yang menjadi blueprint, membentuk blueprint dari pengalamannya dia. Misalnya lagi kejadian, dia terlahir dari keluarga yang miskin, dia lihat bagaimana saudara, teman, dan lingkungan dia menghina orang tuanya. Lalu terbentuk blueprint apa? Saya kasih contoh satu teman saya begini. Dia waktu kecil orang tuanya tuh miskin banget. Oke, ketika dia bertumbuh besar, dia itu ingin kaya. Kayanya buat apa? Kayanya adalah untuk balas dendam. Karena dia melihat bagaimana orang tuanya itu dihina-dina. Ya, dia ingin membelikan rumah besar, dia ingin kasih orang tuanya ini, tetapi tujuannya bukan untuk balas budi orang tuanya, untuk supaya uang itu dalam tujuan yang baik, tapi lebih kepada apa namanya balas dendam. Nah, ini itu tidak akan pernah ada damai. Namanya orang kalau dia berusaha menaiki tangga finansialnya dengan tujuan balas dendam, itu pasti nggak ada damai. Nah, yang menarik, si teman saya ini akhirnya dia itu luar biasa. Semua barang-barang dia belinya yang bermerek. Mobil bermerek,
tas bermerek, baju bermerek, sepatu bermerek, pokoknya apapun bermerek. Tujuannya apa? Tujuan dia adalah yaitu gue mesti tunjukin, show off. Supaya apa? Ya supaya nggak dihina lagi. Karena apa? Karena dia waktu kecil dia melihat penghinaan. Ya, ada nggak yang punya teman yang seperti itu? Ya ada nggak? Teman-teman ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Bukan teman-teman lu ya, maksudnya orang-orang di sekitar kita, sekitar Bapak Ibu yang juga kayaknya kurang lebih sama nih gitu. Lalu ada lagi yang misalnya orang tuanya kerja keras tapi tetap miskin. Nah, karena dia lihat orang tuanya kerja keras, dia tetap miskin. Blueprint yang terbentuk di dia bahwa ya ngapain kerja keras? Toh ini terakhirnya juga miskin banget kok. Orang tua saya seperti itu. Nah, then otaknya dia tuh sulit sekali itu mendorong dia untuk breakthrough. Karena apa? Blueprint itu umumnya menyerupai atau kebalikan total. Ya, misalnya contoh orang tuanya kerja keras tapi miskin, biasanya dia akan menyerupai atau 180 derajat berubah. Nah, itu bisa terjadi nggak? Bisa gitu ya, bisa terjadi. Dia menjadi kaya raya sesudahnya. Tetapi umumnya ini akan mengulangi pola yang persis sama. Karena orang tua adalah, kita akan mengulangi polanya orang tua kita. Oke. Nah, atau kita pada saat kita kecil, misalnya bayar uang sekolah, selalu terlambat dan sebagainya, kita dibully terus karena miskin. Nah, ini akan membuat blueprint kita tentang uang itu tidak sehat. Jadi kita tuh punya dendam atau punya pengalaman pahit tentang uang. Makanya ketika kalau ngomongin uang itu tidak damai. Ngomongin uang itu bawanya itu sewot aja. Makanya kalau suami istri yang satu misalnya masa bertumbuhnya itu punya pengalaman uang itu damai-damai saja, sementara pasangannya itu tidak damai. Lalu ketika mereka ngomongin uang, itu salah satunya itu akan brung, ribut gitu ya. Wah, pecah. Ini yang damai ini kan bingung. Orang kita ngomong baik-baik kok, kenapa meledak? Karena dia subconsciousnya itu sudah punya pengalaman pahit tentang uang. Jadi setiap ada pembicaraan yang berkaitan dengan uang, ini akan meledak. Dan si suami atau si istri ya akan bingung kenapa dia meledak. Ya, coba dia meledak. Nah, karena ini bisa blueprintnya yang tersentuh di situ ya. Nah, misalnya lagi ada kegagalan di bisnis atau investasi. Pada saat kita mengalami kegagalan, terus itu begitu begitu mengenai diri kita, lalu kita nggak berani lagi bereksperimen atau melakukannya lagi. Sekali gagal di bisnis, udah deh nggak mau lagi. Kenapa? Karena experience itu sangat masuk ke dalam subconsciousnya dan menguasai mindsetnya, ya. Nah, ini menarik. Orang tua yang kerja keras, punya banyak uang, tetapi nggak punya banyak waktu dengan anak. Nah, ini saya punya satu kisah, ya, satu kisah. Bukan saya, maksud saya orang yang kita bimbing itu punya gini. Orang tuanya tuh dari miskin banget ya, tinggalnya tuh di pinggir kereta api, miskin banget, lalu berjuang dan menjadi kaya banget, kaya banget. Nah, dalam proses itu, anaknya dia itu tidak mendapatkan waktu dari papanya. Dan yang masuk di otaknya dia adalah bapaknya hanya fokus cari uang. Tidak ada waktu untuk dia. Dan blueprint keuangan yang terbentuk dia adalah dia tidak suka dengan uang. Karena apa? Karena buat dia, uang yang memisahkan dia dengan bapaknya. Akhirnya dia nggak pernah appreciate dengan uang. Dikasih uang habis, kasih uang habis. Ya bapaknya marah lah. Bapaknya bilang kamu tuh boros banget sih. Ya dia juga bukan boros, tapi itu menjadi naturalnya dia. Kenapa? Karena dia merasa ya ngapain disimpan. Orang ini tuh perusak hubungan kok. Sesuatu yang perusak hubungan pasti nggak mau kita keep kan. Contoh, makanan yang udah basi tentunya kita nggak mau simpan terus-menerus di lemari kita. Setuju nggak? Ya, nah jadi pada saat dia nggak mau keep, ya dia harus belanjakan. Dan ya itu seperti itu, bapaknya kasih banyak sama dia habis, bapaknya kasih banyak sama dia habis. Karena blueprint itu sampai akhirnya
ketika kita membahas hal ini, dia menemukan bahwa itu akarnya dia dan itu dia yang perbaiki di titik itu, then settle, akhirnya dia bisa nyaman dengan keuangan, ya. Nah, ini adalah tiga hal yang signifikan tentang sumber-sumber yang membentuk pola keuangannya kita. Oke. Nah, kalau tadi saya cerita, itu saya banyak bercerita dari sisi negatif experience-nya ya, yaitu mendengar yang negatifnya, melihat yang negatifnya, atau pengalaman yang negatifnya. Tapi dalam hidup ini itu juga selalu ada yang namanya positif. Betul nggak? Ya, nah namanya positif. Nah, yang namanya positif, em, ini kalau kita perhatikan misalnya contoh, kita melihat seseorang yang eh, dari dia misalnya miskin, terus kita melihat dia berjuang, lalu kaya, terus dia hidupnya banyak beramal, orangnya tetap humble dan sebagainya. Berarti itu adalah pandangan yang positif, bukan? Iya kan? Nah, itu adalah pandangan yang positif. Nah, ini bisa bisa juga menjadi pembentuk blueprint kita. Membentuk blueprint kita. Jadi tidak selalu yang negatif yang membentuk blueprint kita, positif pun bisa menjadi pembentuk blueprint kita. Hanya bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari itu jauh lebih banyak kata-kata atau kejadian atau pengalaman yang negatif itu yang secara hit itu benar-benar hitnya tuh dalam banget ke subconsciousnya kita. Karena as we know lah ya, bahwa yang namanya sesuatu yang negatif itu seringkali hantamnya itu kan, hantam banget. Kalau positif, ya bagus. Nah, kita seringkali itu menikmatinya itu lebih ke di aspek di level conscious, ya, tidak masukkan itu ke dalam subconsciousnya kita. Sementara kalau yang negatif umumnya ditelan sampai ke subconsciousnya kita. Nah, itu kenapa sangat membentuk blueprint keuangan seseorang, ya. Kira-kira seperti itu. So far oke. Kalau masih oke, ya belum tertidur ya, segar bugar, oke. Boleh kasih angka 1 supaya saya tahu bahwa saya masih berbicara dengan teman-teman yang masih menyimak ya. Oke. Oke, Pak Anton. So happy ya selalu cepat gitu memberikan respon ya. Ada Pak Surya, Mbak Emma, ya Noval, Suster Yulia ya. Suster ya, betul ya. Oke. Ya. Nah, ini seperti itu dan sekarang kita perhatikan. Jadi beberapa tadi saya sudah langsung kasih contoh casesnya ya. Saya kasih beberapa contoh kasus lagi, misalnya em, saya punya satu teman begini, dia itu penghasilannya besar banget. Ya gajinya gede banget, kerja di perusahaan yang besar banget, posisinya sangat tinggi banget, tapi utangnya banyak banget. Oke, menarik kan? Utangnya banyak banget. Nah, memang akhirnya tersettle ya, akhirnya tersettle. Tapi setelah digali lebih jauh, yang menarik adalah begini. Selama dia bertumbuh, dia melihat orang tuanya itu tidak menabung. Tapi orang tuanya ini itu sangat baik, sangat beramal. Saking beramalnya, seringkali uangnya itu amal sampai di keluarga nggak punya sisa. Oke, sampai di keluarga nggak punya sisa. Jadi beramalnya kan kelihatannya baik, betul ya? Tetapi tidak ada balance di dalam porsinya. Nah, si anak ini itu bertumbuh melihat itu, tahu dari sisi conscious itu adalah baik, tapi subconscious yang dia rekam bahwa uang itu tidak perlu ditabung. Uang itu tidak perlu ditabung. Dan terakhir orang tuanya ya memang nggak punya sisa apa-apa untuk masa pensiunnya dia, ya. Eh, Orang akan mengatakan bahwa
Oh ya bagus dong, yang penting kan dia doing good things gitu kan, karena menolong banyak orang. Nah, saya nggak bahas ini, nanti teman-teman baca aja bukunya bagus banget, yaitu dari em, From Money Manager, from monk to become, from monk become money manager. Ya itu bagus banget, itu buku tentang bagaimana amal dan uang ya. Oke. Nah, singkatnya bahwa walaupun dia kerja 20-an tahun di perusahaan yang sangat besar dengan gaji yang sangat tinggi karena kerja di perusahaan asing gitu ya, dia nggak sisain uang karena memang subconsciousnya memerintahkan dia untuk tidak menabung ya, untuk tidak menabung, oke? Dan untuk minus, dan untuk minus. Loh kok bisa? Yes, karena subconscious itu lebih kuat daripada conscious. Conscious dia kerjanya di bank lagi, yang menariknya dia kerja di bank. Oke, consciousnya tahu harus menabung, subconsciousnya memerintahkan untuk dia menabung karena itu yang benar gitu ya. Jadi susah dipahami ya, tapi that's the way subconscious bekerja. Oke. Saya kasih contoh satu lagi yang menarik. Ini istrinya penghasil ekonomi di keluarga, oke? Which is nggak salah gitu ya. Kalau misalnya suami menjadi bapak rumah tangga, nggak ada yang salah loh kalau itu disepakati dengan baik. Tapi yang menarik adalah teman saya ini, suaminya itu bukan hanya tidak bekerja karena mau ngurus anak, enggak. Tapi karena dia terbentuk oleh orang tuanya. Jadi orang tua suaminya, jadi mertuanya itu suami istri ngambil pensiun dini di usia 45 tahun. Dan sejak itu tidak pernah bekerja lagi, tidak pernah bekerja lagi. Jadi waktu dia pensiun ngambil pensiun dini, suaminya itu baru berumur kurang lebih 15 tahun, ya. Dan suami istri ini tidak pernah bekerja lagi, maksudnya orang tuanya tidak pernah bekerja lagi. Jadi hidupnya itu adalah bangun pagi, sarapan, makan siang, tidur siang, sore bangun, terus santai-santai lagi, doing things ya, terus lalu malam nonton film, lalu malam tidur. Setiap hari seperti itu dan ketika si anaknya umur 15 tahun, lama-lama mengikuti pola itu yang sama. Ketika dia lulus sekolah, dia bekerja seperti pada umumnya. Tetapi ketika dia umur 30 lebih, itu dia sudah malas bekerja. Dia sudah malas bekerja, akhirnya disepakati ya udah nggak usah pakai babysitter, ya udah suaminya tidak bekerja, istrinya yang bekerja. Seperti itu. Tapi setelah digali-gali sebenarnya bukan berubah peran itu yang utama, tapi karena suaminya itu melihat dengan mata sendiri bagaimana orang tuanya itu tidak bekerja sejak dia umur 15 tahun dan sepertinya baik-baik saja. Ya, sebenarnya baik-baik saja. Tentunya kalau tidak ada satu kebutuhan besar yang mendesak gitu ya kan akan kelihatan baik-baik saja gitu. Nah, ini tidak disadari oleh orang tuanya yang ngambil pensiun dan ini pikir mereka menikmati hidup, tapi mereka membentuk pola blueprint ke anaknya dan itu mempengaruhi dia menjadi tidak punya daya juang sama sekali secara financial. Oke, nah ini adalah contoh kasus yang ini banyak banget sih ya, tapi nanti waktu kita nggak cukup untuk bahas ya, jadi kita lewatin dulu. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah satu awareness. Ya. Jadi kalau kita merasa, oke, saya mau terjadi breakthrough ya dalam hal keuangan dan apa yang harus saya lakukan? Pertama harus awareness yaitu apa? Kita perlu mengidentifikasi blueprint-blueprint keuangannya kita. Coba yuk digali yuk. Waktu kecil orang tua kita ngomongnya apa ya gitu. Ya, papa saya ngomongnya gimana, mama saya ngomongnya gimana. Saya kasih contoh sederhana satu. Orang tua saya tuh buka toko. Saya suka bantu di toko, ya. Orang daerah, orang kampung, ya. Saya suka bantu di toko. Nah, saya setiap hari itu kan sore akan melihat mama saya itu keluarkan uang 100.000. Ya di zaman saya kecil loh, 100.000 bukan di zaman itu ya, saya lupa lah jumlahnya. Itu dia akan keluarkan selembar, terus dia masukin ke satu box. Setiap hari dia masukin ke satu box dan itu adalah uang yang
quote in quote adalah uang sewa toko, walaupun tokonya itu punya sendiri, ya, tokonya itu punya sendiri, tapi itu disisihkan sebagai quote in quote sewa toko, ya. Nah, setiap hari saya melihat seperti itu. Jadi saya yang nggak mengerti bisnis, otomatis saya jadi paham bukan? Jadi paham bahwa ya semuanya itu kita harus bedakan antara cash flow dengan profit. Jadi di usia saya masih SD, saya sudah mulai memahami tentang antara beda cash flow dengan profit dari kejadian sederhana seperti itu, gitu ya. Jadi ini pasti kan juga ada yang ada sisi positif. Ingat ya tadi ada sisi negatif. Nah, kita perlu identifikasi money blueprintnya apa sih gitu. Apakah dari yang kita dengar, atau yang dari kita lihat, atau yang dari kita alamin. Contoh lagi, tadi yang kita lihat ya kita terlewat satu hal. Orang tua berantem sama uang. Wah, kalau anaknya sering melihat orang tuanya berantem urusan uang, umumnya blueprint keuangannya itu akan jelek. Umumnya ya. Umumnya blueprint keuangannya aja jelek. Kenapa? Karena semua anak memimpikan orang tuanya itu harmonis. Jadi kalau dia melihat orang tuanya itu terus-menerus berantem urusan uang, maka masuk ke dalam subconsciousnya dia, uanglah yang bikin orang tuanya nggak harmonis. Jadi dia nggak akan suka dengan uang. Consciously dia akan mengejar gaji besar, membangun bisnis supaya punya penghasilan besar gitu ya. Consciously. Tapi uang itu pasti akan bocor terus dari dia. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan uang. Jadi subconscious dia akan mendorong uang itu untuk keluar dari rekening dia, keluar dari dompet dia, entah apa aja. Apakah mereka itu investasinya gagal kah? Apakah itu mereka tertipu kah? Apakah mereka dipinjam nggak pernah dikembalikan kah? Dan sebagainya. Intinya subconsciousnya akan mencari cara bekerja sama dengan alam semesta untuk take the money out gitu ya. Karena dia nggak suka gitu. Nah ini kita perlu identifikasi. Kalau kita sering melihat orang tua kita berantem urusan uang, udah pasti salah satu itu mempengaruhi ya. So ini bersifat sangat personal ya. Saya nggak perlu ngajak teman-teman di sini untuk ayo kita kerjakan di sini bareng gitu ya. So we just setuju aja untuk gali karena mau digali bersama-sama boleh ya. Kalau misalnya ada orang yang kita percaya, yuk kita coba yuk gitu boleh. Tapi kalau di sini saya cuman menghimbau ya. Yang kedua adalah kalau kita sudah menggali, maka kita perlu reframing. Jadi framing ulang yang salah-salah tadi itu ya. Misalnya contoh bahwa uang tuh akar segala kejahatan. Uang tuh nggak pernah menjadi akar kejahatan gitu ya. Cinta akan uang yang adalah akar kejahatan gitu ya. Bahwa mama dan papa itu bukan papa yang punya uang ya, yang punya uang ya sama-sama gitu ya. Bu kita bukan orang kaya, enggak, kita nih orang kaya gitu ya. Jadi harus di framing ulang ya, di framing ulang lalu dengan bagaimana tekniknya? Ya teknik yang paling powerful adalah dengan afirmasi ya. Afirmasi, diafirmasikan terus menerus ya. Hari ini topik kita bukan tentang afirmasi, jadi teman-teman pasti sudah paham ya tentang afirmasi gitu ya. Saya asumsi ya, kalau enggak nanti ya cari sendiri lah ya. Oke, perkatakan terus menerus. Misalnya contoh saya damai dengan uang. Soalnya saya sudah kaya banget, tapi saya nggak damai karena mungkin ya itu pernah punya pengalaman pahit waktu kecil. Nah, saya damai dengan uang, saya damai dengan uang, saya damai dengan uang. Saya kaya dengan tujuan yang baik, saya kaya dengan tujuan yang baik, itu kan adalah afirmasi. Dan itu harus dilakukan terus-menerus gitu. Yang berikutnya tentunya yaitu harus take action, harus take action gitu ya. Take actionnya apa? Take actionnya ya eh, bangun habit keuangan yang benar. Ya, bangun habit keuangan. Karena dengan habit keuangan yang benar, itu pelan-pelan itu akan dipahami oleh subconsciousnya kita juga. Habit keuangan yang benar tuh bisa jadi misalnya contoh budgeting, money management, ya. Nah, ini
susun budgeting, susun money management, saving dan sebagainya. Ini pelan-pelan itu kita akan memberitahu ke subconscious mind-nya kita what suppose yang benar itu seperti apa gitu. Oke, dan yang berikutnya adalah find a mentor. Ya, find a mentor tentunya orang-orang yang memang bisa menjadi role model kita dalam hal keuangan, bukan secara teori ya, tapi harus yang practitioner. Kenapa? Karena basically kalau kita bicara find a mentor di blueprint keuangan, ini itu kan galinya tuh dalam. Jadi ya tentunya ya orang-orang yang harus berproses, ya kita semua pasti berproses lah kan, kita belum tentu datang dari orang tua yang memberikan kita pemrograman yang tepat gitu ya. Nah, kita semua berproses. Nah, bagaimana kita menemukan mentor yang melewati prosesnya sehingga kita itu bisa ditunjukin belok kiri, belok kanannya tuh yang mana ya. Nah, saya kasih contoh sederhana. Em, Pernah baca bukunya pendiri Astra, Pak William, ya. Beliau itu kan eh, kehilangan Astranya itu di usia 70 lebih. Nah, yang menariknya adalah 1,5 tahun, 1,5 tahun sejak kejadian tersebut, beliau itu sudah punya perusahaan yang sudah penghasilannya juga udah MM-an lagi. Ya, kenapa begitu? Karena itu blueprintnya tuh memang sudah di level itu, sudah di level yang namanya MM-an, TT-an gitu ya. Makanya ketika memulai bisnis pun itu otomatis, walaupun dia mulai dari scratch lah ya, dari nol lagi. Nah ini yang menarik ya tentang blueprint. Oke, so ini adalah dari saya. Mungkin mengenai hadiah nanti kita terakhir ya. Mungkin saya stop dulu, saya kembalikan dulu kepada Ibu Tri. Baik, terima kasih luar biasa apa yang disampaikan Ibu Floren. Saya sampai terengah-engah. Benar semua yang disampaikan adalah bukan hanya pengalaman, tapi dari pengalaman itu diambil sebagai sebuah pembelajaran yang akhirnya kita sharingkan pada malam hari ini. Ada 3 hal yang mempengaruhi blueprint kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang menjadi pengalaman kita itu akan sangat mempengaruhi dari blueprint kita. Nah, barangkali Bapak Ibu yang ada di sini ingin sharing tentang pengalamannya juga, dan ini akan menjadi sebuah pengalaman untuk kita bagikan bersama ya Bu Floren ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Iya, benar. Kalau ada yang mau sharing, siapa tahu ada teman-teman di sini mau berbagi ya, sharing. Misalnya Ya, contoh, iya nih, saya tuh waktu kecil itu sering dengar ini atau mengalami ini. Itu bukan sesuatu yang memalukan karena memang ya kita lihat ya secara society kan kita semuanya tuh hampir kurang lebih sama ya gitu ya, kurang lebih sama gitu ya. Jadi itu akhirnya bagaimana kita melewatinya. Nah, itu kan bisa menjadi satu sharing yang akhirnya em, apa ya, menginspirasi yang lain gitu ya. oke. Ini sudah ada Pak Juni yang raise hand ya. Silakan Pak Juni. Ada yang mau ditanyakan atau sharing nih? Terima kasih, Mbak Ya, Tri. Kayaknya mau sharing ini. Enggak, saya bukan mau share, saya justru mau nanya. Ini kalau buat kayak saya modelnya sudah tua begini, lalu kemudian blueprintnya sudah begitu tertanam, apakah ada cara untuk mengubah, mereprogramming blueprint yang ada di dalam saya ini? Terima kasih. silakan Bu Ya, Floren. ya, yang menarik adalah ya tentunya ya sebenarnya kalau kita berbicara balik lagi mengenai literasi keuangan, kenapa saya banyak fokus kepada anak-anak remaja dan anak muda? Karena sesungguhnya literasi keuangan itu dimulai dari kita masih kanak-kanak dan akan memang jauh lebih mudah ketika kita masih blank. Ya, untuk namanya kertas putih ditulis di blank gitu ya. Eh, tapi, tapi ada satu hal bahwa kalau dulu kan kita percayanya bahwa ya otak kita tuh sudah nggak bisa yang namanya membentuk terjadinya sinapsis baru gitu ya. Saya belajar dari mentor saya Pak Ongki gitu ya. Setiap Sabtu pagi tuh kita ada session di mana sessionnya tuh very powerful, webinarnya itu tentang bagaimana cara kerja otak ya untuk
bisa menjadi maksimal untuk mendapatkan apa yang kita rencanakan, planningkan, dream for, dan sebagainya. Nah, bahwa otak kita itu masih sangat bisa menerima hal-hal yang baru. Tetapi tentunya itu butuh effort yang lebih besar. Jadi kalau misalnya anak remaja dikasih tahu 1 kali, 2 kali, karena mereka nggak punya filing yang lain, mereka bisa accept itu dan langsung jadi beliefnya mereka. Nah, sementara kalau kita misalnya udah berusia lebih senior gitu ya, ini kan akan terjadi kontra di dalam nih. Akan ada perang di dalam gitu ya. Kalau dikasih tahu ini terus ini enggak nih gitu ya. Nah, dan kita harus bekerja lebih keras. Kita bekerja lebih keras, afirmasinya itu harus lebih lebih signifikan gitu ya. Kita harus membangun belief yang lebih signifikan dan juga kita harus menemukan community yang punya belief yang kita ingin tuju. Karena contoh gini ya, kalau kita misalnya ada di lingkungan yang misalnya contoh nih bahagia lebih penting dari uang, semuanya ngomong kayak gitu. Jadi kalau kita ngajak mereka ngomongin uang, itu kita kan langsung terpental. Bener kan? Sementara kalau kita berada di lingkungan yang dimana uang dan bahagia itu bisa kita dapetin dua-duanya. Dan kalau kita ngomongin uang, di situ ada kawannya. Ya, itu kan mempercepat prosesnya kita. Dan menurut saya juga, kalau saya sih suka dengan buku ya. Saya suka dengan buku Psychology of Money lah, yang tadi saya bicara mengenai Monk itu juga bagus gitu ya. Nah ini, jadi kita tuh butuh effort yang lebih besar. Bukan berarti nggak bisa, effortnya lebih besar aja Pak. Dokter, ini dokter. Thank you. Makasih, Bu Floren. Ya, tapi bisa Oke, banget. Mm-mm. ya, luar biasa Pak Joni, mungkin pengalamannya tadi dan jawaban dari Bu Floren semakin menginspirasi dan saya yakin Bapak dan Ibu semua yang ada di sini ingin bertanya ya, tapi karena kita masih banyak ya, mumpung masih banyak orangnya, yuk kita foto dulu untuk kenang-kenangan kita ya. Silakan buka kamera. Kalau mau foto Eh, jadi langsung berapi-rapi tuh. Iya, iya. Mari Pak Joni, Pak Elios, siapa lagi nih yang belum buka kamera? Pak Paul, Pak Matias, Pak Noval, Pak Darmana, ya. Wah, ada guru saya di sini Wah, nih. ada Pak Noval juga nih ya di sini. Oke, Ada mari guru kita saya di sini, Bapak Onggi. Pak Ogi juga. Oke. Eh, Pak Haryo mungkin Bagus materinya. Belajar dari gurunya. iya. Ini mahal ini, topik ini mahal. Oke. Mungkin Pak Haryo bantu untuk foto ya. Baik, saya ambil ya. Sebentar. Ya, satu, ya. 1, 2, 3 ya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat background saya menampilkan gunung es ya, yang di atas itu adalah conscious ya, Bu Floren ya, yang di bawah adalah subconscious. Bener Jadi banget. kadang-kadang kita sering tidak menyadari di bawah alam sadar kita itulah yang bekerja. Dan ketika kalau yang negatif terus pikiran kita itu lama-lama akan membentuk sebuah eh, gunung es yang sebenarnya lebih dalam lagi, itu menjadikan kita semacam sebuah kebiasaan ya, pikiran yang terbiasa keluar baik itu di pikiran maupun di mulut kita. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin sharing atau bertanya, monggo. Ini pembicara mahal nih. Mumpung kita ketemu dengan Bu Floren. Kalau nggak ada, saya mau nunjuk boleh ya. Kalau nggak ada, saya tertarik sama Pak Anton. Gercep. Begitu ditanya, langsung jawab. Mana sih nih Pak Anton? Kira-kira Ya ada Bu, pertanyaan nggak nih? Panton sharing ya nih, Bu. Panton nih. Pak Anton Aduh, sharing ya. kalau bilang sharing, aduh saya malu. Sebetulnya saya mau nanya sama Ibu Floren, tapi terima kasih Ibu Tri.
Ya, Putri, ternyata kita mungkin ada itu kali ya, ada apa tuh seperti tadi kan Ibu Tri menunjukkan bahwa background foto Ibu Tri itu gunung es. ya, Saya udah pernah baca dan udah pernah lihat juga keterangan bahwa di bawah emang yang kelihatan itu gunung es itu yang segitu ya kecil, tapi di dalamnya tuh sebetulnya saya mau nanya tapi saya malu. Terima kasih Bu Tri kasih kesempatan dan pada Bu ya. Floren juga teman-teman yang ingin mendengarkan. Aduh, tapi gimana ya? Memang usia saya udah usia pensiun. Sekarang ini saya udah nggak kerja ya karena itu usia pensiun. Tepatnya di usia di 2004 kemarin tuh di bulan apa tanggal 2 Juli tepat 61 tahun. Dan kebetulan juga sebetulnya udah berapa tahun yang lalu ya, ada kali 8 tahun ya. Saya ini waktu masih muda, waktu SMP, berapa kali saya jatuh duduk gitu ya. Dan kita juga kan udah pernah dengar nasihat orang tua, jangan sampai tulang ekor tuh dijaga gitu ya, karena kan dia berhubungan sama mata, sama bagian penting lainnya. Nah itu saya jatuh berkali-kali. Aduh, waktu udah kerja, dan akhirnya waktu masih muda sih nggak dirasakan ya, ya di jalan. Tapi yang saya rasakan sekarang ini, seperti kalau hasil diagnosa dokter sih, saya sekarang ini saraf kejepit di bagian Hmm. lumbar 567, dia mempengaruhi gerak tangan, ya saya ini aja deh. Gerak tangan, kaku-kaku kesemutan, terus sama di dekat bawah punggung itu mempengaruhi kaki. Jadi itu saya sekarang kalau kemana-mana mesti pakai itu, mesti pakai apa? Seperti orang stroke itu, mesti pakai tongkat yang 4 kaki yang seperti huruf U terbalik itu, seperti orang stroke itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, nah itu kan tadi Ibu Ibu Floren menjelaskan dari apa ya, ya habis bagian besar kan pengaruh dari orang tua gitu ya, sama lingkungan juga. Nah ini saya mau tanyakan, memang saya ini lahir kalau misalnya saya orang saya seorang seperti introvert, pemalu banget. Terus yang kedua tuh baperan, baperan. Jadi kalau misalnya saya tiba-tiba keluar air mata, mohon dimaafkan karena nah ini yang saya ingin tanyakan. Saya itu lahir dari keluarga yang pas-pasan. Orang tua saya, terutama papa. Papa tuh sopir itu, maaf, sopir angkot. Juga akhirnya menjelang saya dewasa tuh jadi karena ada pengalaman apa di mekanis itu otomotif, jadi sama teman baiknya tuh diangkat jadi itu kepala kepala bengkel lah ya. Nah, itu jadi kehidupan saya tuh dari masa kecil itu jadi ya itu pas-pasan, pas-pasan gitu ya. Sampai sekarang ya waktu kerja pun selama masa kerja 30-an, 30 tahun lebih, itu memang paling top di level supervisor, di level supervisor. Nah, itu gajinya itu nggak mencukupi ya. Malah saya udah beberapa kali tuh, tadi kan Ibu Floren juga menyatakan bahwa eh, sebagian besar kita apa guru kan sebetulnya kan pahlawan yang tanpa tanah jasa, tapi kok itu banyak yang itu ya, banyak yang terjerat di pinjol. Nah ini nggak usah guru, saya aja yang karyawan ini udah yang terakhir ini belum lama tuh 3 kali saya berurusan dengan yang namanya kartu kredit gitu, sampai sampai apa namanya, sampai ya boleh dibilang cuman gaji itu numpang lewat aja, karena sebagian tuh untuk bayar cicilan. Nah itu jadi pertanyaan saya intinya gimana ya, seperti mirip juga tadi yang Bapak tadi tanyakan, udah usia udah usia saya 60 tahun lebih ini, gimana ya untuk bisa mempunyai blueprint yang katakanlah yang enak gitu, bisa punya, kan saya kan
sekarang ini ngandelin jualan online, bisa jualan online-nya ini bisa apa ya, bisa lancar gitu, banyak yang closing, kan otomatis juga kan jadi ada pemasukan juga. Nah itu seperti itu dulu deh Bu Tri. Mudah-mudahan Ya, Bu Floren bisa memberikan yang terbaik. Itu jawabannya. ya. Terima kasih. Makasih Pak Anton, semangat Pak. Ya, nomor satu semangat. Sebelum Bu Floren akan menjawab, mungkin saya sarikan ya Bu ya, karena tadi sambil cerita beliau ini memang mudah terenyuh ya, kalau orang Jawa mudah terenyuh. Eh, Enggak apa-apa Pak, dalam situasi saat ini banyak orang yang sedang tidak baik-baik saja, tapi kita tetap perlu semangat untuk tetap baik-baik saja gitu kan. Jadi intinya di sesi akhir tadi Pak Anton menyampaikan adalah gimana ya di usia 61 sekarang ini saya masih bisa punya blueprint yang baik gitu kan, karena lingkungan lingkungan dan apa yang Pak Anton ini rasakan mungkin butuh support atau sharing yang bisa membuat happy ya Pak Anton ya, supaya kita tetap bersemangat untuk membuat blueprint itu tidak mengenal waktu, sama aja belajar dengan seorang financial planner. Mulai kapan ya? Kalau tahunnya sekarang ya mulai sekarang. Nah ini mungkin Bu Floren akan lebih in detail lagi menjelaskan tentang bagaimana. Silakan Bu Floren. Terima kasih Putri. Ya betul banget bahwa kalau kita taunya sekarang ya berarti kita yang mulainya sekarang dan it's never too late. Jadi kalau kita bilang bahwa kita sekarang ini umur 61, kalau kita seandainya dikasih umur 100 berarti masih 40 tahun to go. Ya karena orang sering berpikir bahwa oke, waktu saya udah nggak banyak. Sebenarnya kan nggak pernah tahu loh. Kalau kita memang dikasih umurnya 70 memang 10 tahun to go. Tapi kalau kita kasih umur 100 berarti sisa waktu kita lebih panjang dari usia masa kerja kita kan. Betul nggak? Berarti memang kita tetap melihatnya itu sebagai adalah today adalah the best day untuk kita untuk membuat satu perubahan ya. Nah, jadi ada dua hal. Sebelum kita memang seperti tadi Pak Anton bilang ketika kita umur 61, pertama kita butuh perubahan itu untuk diri kita sendiri, perubahan di diri kita. Kedua, kita rata-rata adalah orang tua. Maka kita juga perlu berubah supaya kita bisa membantu generasi di bawahnya kita. Ya, kalau apa-apa yang kita dengar dari orang tua kita itu menjadi blueprint kita, anak-anak kita mendengar apa dari kita menjadi blueprintnya dia. Betul ya? Jadi kita itu kan menanam benih ke mereka. Oleh karena itu, bahwa perubahannya di kita itu menjadi penting banget juga karena itu akan mempengaruhi ke generasi di bawahnya kita gitu. Jadi tadi sebagai Pak Anton bilang bahwa memang seringkali ketika kita hidup dari misalnya dari keluarga yang pas-pasan gitu ya, orang tua tanpa sadar, misalnya contoh ngomong tentang bahwa kita nih bukan orang kaya, kita nih bukan keturunan orang kaya, ya. Lalu memang bisa menjadi subconsciousnya kita bahwa ya being rich itu nggak belong to kita gitu ya, itu miliknya orang lain, kita nih ya memang kalangannya ya kalangan pas-pasan gitu. Nah kalau itu sudah terjadi maka yang tadi saya bilang bahwa langkah berikutnya itu adalah afirmasi, itu memang menjadi penting, bisa melakukan dengan beberapa cara ya, bisa melakukan dengan kita menulis setiap hari, kita menulis, bisa diucapkan, bisa menulis, membaca, mengikuti seminar dan sebagainya, itu membentuk banget. Contoh banyak sekali buku-buku yang bagus-bagus yang tentang bukan teknikal, tapi lebih kepada pembentukan mindset, pembentukan blueprint keuangan kita. Ya, saran saya kalau kita memang blueprint kita itu banyak PR-nya, justru jangan buru-buru fokus kepada hal-hal teknikal. Karena hal-hal teknikal itu membentuk kita itu cenderung mau cepat-cepat bertindak. Misalnya contoh kita habis ikut saham, kita cepat-cepat ikut ingin beli saham misalnya. Padahal blueprintnya kita adalah bahwa kita miskin, kita nggak suka uang dan sebagainya. Maka uang kita tuh tahu-tahu lenyap aja. Kenapa? Karena memang begitulah alam semesta bekerja, membuat uang itu harus lenyap dari kita. Karena kita nggak suka sama uang itu gitu.
pesawat dirancang untuk Ya, meningkatkan nah oleh karena itu fokuslah memperbaiki akar-akar, ya fokus memperbaiki akar-akar. Contoh misalnya tentang pinjam uang gitu ya. Nah ada orang yang pinjam uang itu memang karena faktor kurangnya kebutuhan, tapi seringkali juga karena copy paste dari orang tuanya. Karena misalnya contoh kita seringkali melihat orang tua kita itu pinjam uang, ya. Nah, turun ke kita taunya bahwa pinjam uang itu adalah normal, ya. Pinjam uang itu ya jalan keluar, pinjam uang itu adalah bumper. Anggap ya. Nah, sehingga kalau zaman dulu pinjamnya itu sama saudara-saudara, sekarang pinjamnya itu bisa sama kredit card, bisa pinjol, bisa KTA dan sebagainya dengan cara yang berbeda saja. Tetapi perannya tetap adalah pinjam. Nah, diperbaikinya itu Pak Anton adalah kita menulis. Misalnya contoh, saya terlahir kaya misalnya, saya berhak kaya, saya berjuang, saya bisa mapan, bukan saya akan, tapi saya present tense ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh present tense. Saya mempunyai keuangan yang mapan. Misalnya contoh ditulis seperti itu, bukan saya akan, tapi saya ini. Saya terlahir kaya, saya punya kemampuan, ya, saya punya kemampuan. Nah, seperti itu saya punya kemampuan untuk bisa menghasilkan uang yang baik gitu. Nah, ini terus diperkatakan, ditulis ya. Kalau saya belajar dari guru saya barusan tadi yang pamit itu ditulis gitu sehingga kita ketika tulis itu kan mengucap, menulis dan membaca. Jadi 3 kali subconsciousnya kita itu dipaksa untuk mengingatnya gitu. Jadi ini salah satu yang tadi saya bilang sama Pak Joni bahwa usahanya memang butuh lebih keras gitu. Ya, butuh lebih keras. Kenapa? Karena yang nongol di gambarnya Bu Tri tadi, yang nongol di atas itu sedikit gitu. Yang di bawahnya tuh bongkahannya tuh besar karena kita udah berusia. Dan kita mungkin terbentuknya dengan pola-pola yang kurang bagus gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, itu apa akhirnya. Contoh saya mau sharing ini juga karena di sini kan rata-rata adalah orang tua gitu ya. Anak saya eh, biasalah ya kadang-kadang kalau mau minta beli sesuatu yang mahal itu suka dengan pertanyaan menjebak gitu ya. Misalnya anak saya ketika ingin minta dibelikan iPhone gitu. Terus nanya, "Mama punya uang 20 juta nggak?" Jawaban saya adalah punya gitu. Kita nih orang kaya bukan? Nah, saya udah tahu kan arahnya kemana. Jawaban saya adalah iya, kita orang kaya. Saya selalu bilang ke anak saya kita orang kaya. Oke. Tetapi pada saat pertanyaan dia yang ketiga, berarti bisa beliin iPhone dong. Jawabannya adalah tidak. Jadi kaya dan boros itu 2 hal yang berbeda. Kaya dan memberikan dia barang yang tidak sesuai dengan usianya dia, itu juga 2 hal yang berbeda. Anggap ya. Jadi kita penting banget menanamkan ke anak kita blueprint bahwa dia tuh kaya. Tapi ya untuk punya keuangan finansial yang mapan itu butuh proses perjuangan, butuh konsistensi, butuh kesabaran, tidak ada yang instan, butuh kesabaran dan sebagainya. Itu perlu diimbangi, bukan cuma sekedar bahwa kaya dan mudah gitu, enggak. Tapi diimbangi bahwa ada loh gandengannya, gerbong yang harus ikut dia bawa gitu. Tapi kaya dan mudahnya itu harus menjadi belief, gerbongnya harus dia bawa, yaitu konsisten, persisten, fight, never give up, sabar, itu gerbong yang harus sekaligus dibawa gitu. Semoga menjawab. Oke, Makasih, Pak Bu Anton. Floren. Gimana Pak Anton? Ya, Bu Tri, Sudah makasih. puas? Ya, Ya. puas. Puas banget. Baik. Terima kasih, Bu Ya. Floren. Jadi jangan lupa ya Pak Anton, tadi pesannya dari Bu Floren, Bapak menulis dan bikin afirmasi. Afirmasi positif itu akan mempengaruhi bagaimana
pola berpikir kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan perlu juga kongruen Ya, tentunya. Bu. Baik, Makasih. silakan Bapak Ibu yang lain, kita masih punya waktu 3 menit, tapi kita boleh nambah 5 menit lagi ya Bu ya. Ya. Silakan, ada satu pertanyaan lagi. Yuk, silakan. Apakah masih ada Kalau yang ingin bertanya? kalau tidak ada yang bertanya, saya mau kasih hadiah dulu ya. Oke, monggo silakan Bu. Tadi di awal kan Ibu Tri juga mengatakan bahwa saya adalah di Global Executive Committee-nya iBlooming. Juga iBlooming ini adalah online learning platformnya kita. Saya mau kasih sesuatu bahwa di online learning platform kita ada yang namanya free character profiling test. Ya, nah free character profiling test ini saya mau ngajak teman-teman nih boleh nih tes karakternya. Kalau kita ke psikolog kan harus bayar, mahal lagi. Pasti yang udah dewasa males gitu ya. Kalau biasanya kita sih anak-anak kita kasih tes berapapun itu harganya kita kasih tes karena kita ingin tahu karakter mereka seperti apa yang mereka ini. Nah, kalau ini kita bisa tes untuk diri kita sendiri. Mau tes untuk anak-anaknya juga boleh. Boleh di-scan dulu atau kalau nggak langsung sekarang dikerjakan, di-screenshot aja. Ya, di-screenshot. Nanti ini register. Setelah register, itu tinggal klik logo iBlooming-nya. Itu bukan di sini ya, maksudnya logo iBlooming di webnya. Itu akan kembali ke menu utama, roll ke bawah, itu ada namanya free test. Ya, ketemu gambar seperti ini nih, gambar wanita seperti ini. Nah, itu teman-teman nanti bisa explore gitu ya. Oke, karakter saya adalah seperti ini. Nah, menarik juga ada beberapa teman itu di karakternya itu tertera dengan jelas, jangan meminjamkan uang ke orang lain. Dan itu ternyata di karakter orang tersebut dia itu sering meminjamkan uang dan tidak pernah dikembalikan. Ya, sampai dia stres dengan ini. Oh, ternyata even di karakternya sudah dikatakan bahwa dia itu sangat tidak cocok ya untuk meminjamkan uang ke orang. Bisa yang cenderung tidak kembali punya. Nah, ini menarik ya walaupun tidak secara keseluruhan semua detail tentang keuangan enggak, tapi ini gambaran garis besarnya. Let's explore. This is free. Ini khusus untuk teman-teman yang hadir di malam hari ini bisa menikmati ini. Satu tambahan informasi sebelum kita berakhir ya. Tadi saya mau katakan bahwa financial literacy itu penting banget. Jadi kalau kita tadi saya bilang bahwa akar itu penting, batang itu juga penting. Akar itu sehat, batang yang sehat maka akan menghasilkan buah yang sangat bagus, buah keuangan ya, pohon keuangan kita menjadi sangat bagus. Tetapi banyak orang berpikir bahwa financial itu adalah natural thing. Ya, kita berjalan aja secara natural. Anak kita ketika sudah dewasa, ketika dia bisa menghasilkan uang, hal itu juga akan berjalan secara natural juga, which is wrong gitu ya, which is wrong. Baik yang secara teknikal maupun non teknikal itu dua-dua aspek itu harus kita pelajari. Tidak ada yang namanya natural di dalam financial, sama persis ilmu apapun juga. Nah, ini juga yang membuat kami di iBlooming merasa terpanggil karena secara institusi pendidikan ya di sistem pendidikan kita tuh tidak diajarkan literasi keuangan. Di dalam kebanyakan orang tua juga tidak mengajarkan literasi keuangan ke anak-anak mereka. Jadi ini menjadi lack of knowledge, ini lack banget. Nah, oleh karena itu kami merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus diintensifkan. Itu yang membuat kenapa kami membuat webinar. Setiap hari kita ada webinar di iBlooming gitu ya. September, Oktober, November, Desember jadwalnya akan keluar segera gitu ya. Ini dan dari semua webinar berbagai topik ini, hari Senin itu kita dedikasikan khusus sebagai island money. Jadi belajar itu khusus tentang keuangan. Jadi kalau kita lihat di November itu ada 4 ya.
simple things ya. Contoh misalnya kayak Pak Anton misalnya belajar tentang saving, belajar tentang diversity dan sebagainya. Di bulan Desember itu juga sama. Ini adalah kawan-kawannya Ibu Tri gitu ya, Mbak Nita, Mbak Dian gitu ya, Mbak Hani gitu. Nah ini juga berbicara smart rich, smart living. Nah ini adalah tentang literasi keuangan. Nah literasi keuangan ini menjadi topik yang perlu kita seriusin belajar karena semua aspek kehidupan kita sebagai di bidang apapun kita gerak pasti ujung-ujungnya akan berkaitan dengan uang karena kita pasti mencari income dan mau yang namanya financial stability. Oke, so ini juga nanti teman-teman kalau seandainya ingin berlangganan, konsep kita tuh hanya $12 setahun, which is $1 sebulan ya. $1 sebulan bisa mengikuti semua webinar yang ada. Jadi hanya kurang lebih 15.000 dalam 1 bulan. Konsepnya kita, ini topik pembicaraan itu di berbagai negara ya, nggak cuma dari Indonesia. Dan ini teman-teman, ini thank you banget udah bersama-sama di sini 1,5 jam. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat dan terutama kepada Ibu Tri dan juga Pak Haryo yang mengundang untuk sharing di sini. Thank you. Nanti kita bisa bersua-sua mungkin di lewat sosmed kita atau misalnya dari nomor WhatsApp juga bisa. Ya, itu dari saya Putri. Ya, terima kasih sekali Bu Floren. Dunia ini ternyata sempit ya. Begitu kita ketemu ngobrol-ngobrol dan kita dijodohkan sama Pak Aryo untuk menjadi ibu pembicara saya moderatornya, ternyata kawan-kawannya kawan saya juga. Iya. Dan ini tentu akan membuat perjalanan di dalam sama-sama belajar tentang keuangan, apalagi ini start di tahun 2025 ini keren sekali Pak Haryo langsung kita belajar tentang keuangan. Karena dengar-dengar katanya tahun 2024 kemarin kan masa sulit ya. Dan sekarang tahun 2025 katanya akan lebih sulit lagi. Apa benar atau tidak belajar lagi nanti dengan Bu Floren ya, Bapak Ibu semuanya. Tentunya saya secara pribadi apabila di dalam memberikan apa ada yang saya sampaikan ada ya kurang pas atau kurang berkenan, mohon maaf. Tapi kita sebagai sesama pembelajar, mari kita tetap bersemangat untuk belajar daripada uang kita pakai buat makan-makan atau pergi-pergi ke tempat lain. Sebenarnya ini wisata hati. Belajar itu wisata hati ya. Semakin kita banyak belajar, semakin happy, semakin semangat dan jatuhnya itu lebih irit dibandingkan dengan kita harus healing pakai makan badan gendut ngurusin lagi dan seterusnya seperti roda berputar terus ya. Terima kasih dari saya Pak Aryo, terima kasih sekali Bu Floren dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ya, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu Tri, terima kasih Bu Floren. Ya, luar biasa keren sekali sharingnya Bu Floren malam hari ini. Sekali lagi banyak terima kasih Bu Floren atas kesediaannya untuk sharing ke masyarakat. Ya, oke, memang sebenarnya sejarahnya semenjak COVID, semenjak ada Zoom itu dulu saya berupaya agar seminggu sekali itu menyelenggarakan seminar seperti ini dan sampai sekarang sudah lebih dari 100 episode ya. Memang kemarin setelah COVID selesai saya sempat berhenti ya, maksudnya tidak mengadakan lagi, tapi sekarang ini asalkan ketemu teman yang saya pandang punya materi untuk di-sharingkan, selalu saya tawarkan, mau nggak sharing ke masyarakat dengan format seperti ini gitu kan ya. Oke, nah arsipnya Bapak Ibu bisa lihat di Instagram @halocoach ya, @halocoach _ di sana flyernya ada lengkap ya, ada lengkap dari episode pertama sampai yang hari ini gitu ya. Oke, jadi bagi siapapun yang bersedia menjadi narasumber, silahkan nanti bisa hubungi saya ya di nomor yang ada di flyer ya. Oke,
silahkan dengan senang hati kita bisa berkolaborasi untuk sharing ke masyarakat sambil personal branding, sambil promosi dan lain sebagainya ya. Baik, itu yang bisa kita sajikan malam hari ini. Sekali lagi banyak terima kasih Bu Floren ya, sharing materinya luar biasa, keren sekali. Putri, terima kasih Ya, terima kasih. sudah bersedia menjadi moderator ya. Baik, kita akhiri malam hari ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Baik, terima Terima kasih. kasih Mario, semuanya. Floren, Ya. Putri. Izin live ya. Terima kasih.